Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB yang dikelola oleh Departemen Pelkes GPIB. Saya Pendeta Yuniar Johari, Pendeta Ketua Majelis Jemaat yang saat ini bertugas di GPIB Jemaat Betania Makassar. Sebelum kita beristirahat, mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan berdasarkan Yosua pasal 24 ayat 29 sampai 33. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Di malam ini Tuhan, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berkat-Mu yang selalu kami rasakan dan alami, dan tiada pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Kami syukuri semuanya itu. Sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkenan bimbing kami dengan Roh Kudus, untuk kami dapat mengerti, menghayati firman Tuhan, dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami, sehingga kami tidak sesat dalam pergumulan dan tantangan yang kami hadapi di tengah kehidupan dunia. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Yosua pasal 24 ayat 29 sampai 33 mengatakan, dan sesudah peristiwa-peristiwa itu, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Juga Eleazar bin Harun mati, dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas anaknya itu di pegunungan Efraim. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudaraku, ada pepatah dalam bahasa Latin yaitu memento mori. Arti dari memento mori ini adalah ingatlah bahwa Anda akan mati. Pepatah tersebut mau mengingatkan bahwa sehebat apapun manusia, sekaya apapun manusia, dan sedekat apapun manusia dengan Tuhan, sesaleh apapun manusia, semua manusia akan mengalami kematian. Kematian adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan oleh manusia. Semua manusia akan menuju pada datangnya hari kematiannya. Namun demikian harus digarisbawahi bahwa istilah memento mori bukan mengajak kita untuk memberi perhatian kepada kematian. Istilah memento mori justru mengajak kita untuk memberi perhatian utama pada kehidupan yang kita jalani di tengah dunia.
Dalam bacaan Alkitab hari ini diceritakan tentang kematian dua orang yang berperan sangat penting dalam perjalanan umat Israel memasuki tanah perjanjian. Tokoh pertama adalah Yosua, pemimpin umat Israel yang memimpin umat Israel dalam memasuki tanah perjanjian. Dan tokoh kedua adalah Eleazar bin Harun yang menjabat imam menggantikan Harun ayahnya. Sebagaimana manusia biasa, Yosua dan Eleazar pun mengalami kematian. Yosua mengalami kematian di usia 110 tahun dan kemudian dikuburkan. Saat mereka mengalami kematian, maka perjalanan kehidupan mereka di dunia berarti sudah selesai. Namun yang menarik untuk diperhatikan adalah keterangan yang disampaikan di ayat 31. Di situ ada tertulis, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Pertanyaannya, mengapa orang Israel setia beribadah kepada Tuhan di sepanjang zaman Yosua? Hal itu tentu tidak lepas dari teladan hidup yang baik dan positif yang diberikan Yosua dan Imam Eleazar, khususnya dalam hal kesetiaan beribadah kepada Tuhan. Teladan hidup itu rupanya sangat memberi pengaruh kepada umat Israel, sehingga di sepanjang zaman Yosua, umat Israel beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, banyak orang menganggap bahwa kuantitas hidup adalah ukuran kehidupan yang diberkati Tuhan. Apakah benar demikian? Tidak. Apalah artinya kita menjalani kehidupan yang panjang dan lama di tengah dunia, tetapi dalam sepanjang hidup yang kita jalani itu kita menunjukkan sikap dan kelakuan hidup yang buruk. Kehidupan yang kita jalani tentu bukan hanya masalah kuantitas, tetapi juga kualitas hidup, yaitu bagaimana kita memberikan makna dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, ketika kita akan beristirahat. Mari kita merenung, apakah kita sudah memberikan makna dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah memberikan teladan hidup yang baik dan positif di sepanjang hari kehidupan yang kita jalani, sehingga teladan yang baik dan positif itu bisa mempengaruhi orang lain untuk juga melakukan hal yang baik dan positif dalam kehidupan yang mereka jalani? Ataukah selama ini kita malahan masih menunjukkan sikap dan kelakuan hidup yang buruk, sehingga akhirnya mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal-hal yang buruk juga? Mari kita terus memberikan teladan hidup yang baik dan positif di sepanjang kehidupan yang kita jalani, khususnya di tengah wabah COVID-19 yang melanda dunia. Ketika banyak orang mengalami krisis dalam kehidupannya, kita harus terus memberi teladan hidup yang baik, khususnya dalam kesetiaan beribadah kepada Tuhan, sehingga anak cucu kita dan juga orang-orang di sekitar kita tetap hidup dalam kesetiaan beribadah kepada Tuhan di tengah kesulitan, pergumulan,
dan tantangan. Mari jalani hidup yang penuh makna, dan biarlah kiranya kita boleh menjadi teladan dalam hidup kita, teladan dalam berbuat baik, teladan dalam berlaku bijak, dan teladan dalam beribadah kepada Tuhan, sehingga kehidupan yang seperti itu berpengaruh pada orang-orang di sekitar kita. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Di usia yang mungkin sangat singkat kami jalani dalam hidup yang kami arungi di tengah dunia, biarlah kiranya kami boleh memberikan teladan hidup yang baik dan positif bagi orang-orang di sekitar kami, khususnya teladan dalam kesetiaan beribadah kepada Tuhan. Kiranya anak cucu kami dan orang-orang di sekitar kami, mereka juga boleh melakukan hal yang baik dan positif. Terutama mereka juga boleh setia beribadah kepada Tuhan. Ya Bapa, ketika kami akan membaringkan tubuh kami, sertai kami agar kiranya esok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kami boleh mendapatkan kekuatan baru. Kami mohon Tuhan berkenan menjaga, melindungi kami melewati malam ini, dan kiranya esok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kami diberi kekuatan baru. Kami berdoa bagi perjuangan seluruh umat manusia melawan COVID-19. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, agar kiranya semua umat manusia boleh bergandeng tangan dalam melawan virus COVID-19. Dan kiranya atas kasih karunia Tuhan, wabah COVID-19 boleh berlalu dari muka bumi. Berkatilah para pemimpin bangsa dan negara kami, untuk mereka dapat mengambil kebijakan yang baik dan efektif dalam mencegah penyebaran penyakit COVID-19 dan juga mencegah terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Berkati para ilmuwan, para peneliti, mereka dapat menemukan obat atau vaksin yang dapat menyembuhkan COVID-19. Tuhan berkati mereka yang bekerja di rumah sakit, mereka dapat tetap melaksanakan tugas dengan baik, khususnya para dokter dan para perawat. Tuhan berkati tugas tanggung jawab mereka. Dan biarlah kiranya kami sebagai umat-Mu tetap menyatakan pemeliharaan Tuhan melalui pelayanan kasih dan keadilan. Kami berdoa Tuhan bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kiranya Tuhan memberkati agar GPIB tetap boleh bersaksi dan melayani di tengah pandemi COVID-19. Fungsionaris Majelis Sinode 20 GPIB Tuhan berkati bersama dengan unit-unit misioner. Tuhan memberkati jemaat-jemaat GPIB. Biarlah kiranya Engkau selalu beserta. Kami juga berdoa bagi seluruh pendengar dari berbagai denominasi gereja. Tuhan juga memberkati agar kiranya mereka boleh tetap kuat, tetap sabar, dan Tuhan menyertai kehidupan mereka di tengah tantangan dan pergumulan hidup. Kami mau berdoa Tuhan,
Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Bagi yang berduka, Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan, Tuhan beri kekuatan iman dan kemerdekaan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Doa ini kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih. Terima kasih telah setia mengikuti dan menyimak Morning and Night Call Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang diinisiasi oleh Departemen Pelayanan dan Kesaksian GPIB. Mari tetap semangat dan terus setia mengikuti dan menyimak Morning and Night Call GPIB untuk hari-hari selanjutnya. Tetap semangat, selalu pakai masker, dan tetap menjaga kesehatan. Salam kasih dari kami, tim pelaksana teknis di lapangan. Tuhan Yesus memberkati.